Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Nah, pada kali ini ya, saya akan membahas kepada teman-teman semuanya. Di sini saya menjelaskan ya bagaimana kalau kita tidak terdata pada database BKN. Nah, jadi nasib honorer non database BKN pada P3K tahun 2025 ini. Nah, di sini langsung saja ya saya scroll ke bawah. Di sini saya menjelaskan yang bahwa jumlah pelamar seleksi P3K 2024 pada tahap kedua di pemerintahan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau mencapai 1021 orang. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya menyebutkan bahwa 1021 pelamar P3K 2024 tahap kedua tersebut terdiri atas 892 orang yang mendaftar tenaga teknis, teman-teman ya. Kemudian 43 orang mendaftar pada tenaga guru dan 86 mendaftar tenaga kesehatan. Kemudian saya lanjutkan ya. Data tersebut setelah masa pendaftaran seleksi P3K tahap kedua ditutup pada Senin tanggal 20 bulan Januari di sini jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Kemudian jumlah pelamar pada pengadaan P3K tahap kedua ini mencapai 1021 orang, kata Alim Sanjaya saat dikonfirmasi dari Natuna. Kemudian di sini dikatakan bahwa sejak 16 Desember 2024 hingga 8 Februari 2025, tim seleksi memeriksa dokumen yang dikirimkan oleh pelamar dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 9 sampai 18 Februari 2025. Nah, di sini setelah hasil seleksi administrasi diumumkan, pelamar akan diberikan kesempatan di sini mengajukan sanggah, teman-teman ya, selama 3 hari dari tanggal 19 sampai 21 Februari 2025. Jadi apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat ya, atau disebut dengan DMS. Kemudian bagi pelamar yang dinyatakan lulus, kami imbau untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi kompetensi ya, atau bisa kita sebutkan melaksanakan ujian, teman-teman. Dia menjelaskan bahwa sejak P3K 2024 tahap 2 ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendata tenaga non-ASN, teman-teman ya, dan menjadikannya P3K penuh waktu apabila mencukupi kuota saat pengumuman nanti, teman-teman ya, dan paruh waktu apabila tidak mendapatkan kuota formasi. Karena pada 2026 kontrak mereka tidak akan diperpanjang. Nah, berarti 2026 kontrak tidak akan diperpanjang lagi, teman-teman ya. Alim Sanjaya terang-terangan mengaku belum tahu bagaimana nasib honorer non database BKN yang tidak lulus seleksi P3K 2024. Nah, di sini disebutkan yang bahwa Alim Sanjaya terang-terangan ya mengaku belum tahu bagaimana nasib yang tidak terdaftar pada database BKN. Kemudian aturan yang sudah pasti hanya yang terdata pada database BKN yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, teman-teman, jika tidak lulus seleksi. Kemudian untuk non ASN yang tidak terdaftar dalam database ya, dan tidak lulus seleksi P3K tahap kedua, kami akan menunggu kebijakan dari pusat apakah mereka bisa diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, kemudian di sini mengingat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di sini pada nomor
16 tahun 2025 baru mengatur tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database untuk menjadikan P3K paruh waktu teman-teman jika tidak lulus seleksi, ucap dia. Nah, jadi di sini informasinya yang bahwa kalau kita ambil kesimpulan, jadi yang non database BKN atau yang tidak terdaftar pada database BKN, jadi tidak ada informasi terkait apakah nanti bisa dijadikan P3K paruh waktu pada tahun 2025 ini. Tetapi yang terdaftar pada database BKN, jadi di sini sudah ada surat keputusan dari Menpan RB pada nomor 16 tahun 2025, yaitu setelah mengikuti serangkaian tahapan dalam pelaksanaan P3K. Jadi misalnya teman-teman sudah melakukan atau menyelesaikan administrasi, kemudian seleksi kompetensi yaitu ujian, nanti akan dijadikan ke P3K paruh waktu apabila teman-teman dari semuanya yang tidak mencukupi kuota formasi saat pengumumannya. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.